Oke guys, konten kita kali ini terkait dengan perseteruan antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung. Mereka saling klaim, yang Hotman Paris mengklaim bahwa Rocky Gerung itu tidak mengerti hukum, dia hanya mengerti tentang filsafat, dia hanya menulis tentang filsafat. Sementara Rocky Gerung juga mengatakan bahwa Hotman Paris itu tidak mengerti hukum, ya kan, sehingga ada perseteruan di media sosial makin viral kan. Oke, jadi begini, pandangan saya, kalau memang salah di cross check di kolom komentar ya teman-teman. Jadi khusus untuk Pak Hotman Paris ya, berbicara hukum ya, saya perlu katakan bahwa kita sebut bahwa filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan, ya kan? Pak Hotman, Anda perlu tahu bahwasanya hukum tidak akan bisa menilai filsafat, tapi filsafat bisa menilai hukum. Jadi begini Pak Hotman Paris, saya ibaratkan hukum itu seperti bola, ya kan? Seperti bola, lapisan paling luar yaitu disebut dengan hukum positif atau hukum tertulis, ya, seperti undang-undang, aturan, pasal-pasal. Nah, itu disebut dengan hukum tertulis. Tolong dipahami ya Pak Hotman Paris. Nah, sementara lapisan yang kedua adalah teori yang sering kita ketahui, yaitu disebut dengan teori hukum. Lapisan yang ketiga adalah asas, yang sering kita dengar orang mengatakan bahwa asas-asas hukum. Nah, lapisan yang paling terdalam dari bola tersebut adalah filsafat. Apa itu filsafat? Berpikir, begitu. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa filsafat itu bisa menilai hukum, tetapi hukum tidak bisa menilai filsafat. Karena filsafat adalah ilmu dari semua ilmu pengetahuan yang ada. Begitu Pak Hotman Paris. Jadi mungkin ya, opini saya mengatakan bahwa cincin berlian yang Pak Hotman Paris pakai itu, yang harganya mencapai ratusan miliar itu, mungkin cincin itu hanya menambah integritas Pak Hotman secara pribadi, menambah style Pak Hotman secara pribadi. Pak Hotman memamerkan cincin itu supaya masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Pak Hotman adalah seorang miliarder, punya duit banyak, punya usaha di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, tetapi pandangan saya bahwa berlian yang dimiliki oleh Pak Rocky Gerung itu berlian yang bukan secara fisik, bukan Pak. Kalau berlian yang dimiliki Pak Hotman Paris itu secara fisik, tapi kalau berlian yang dimiliki oleh Rocky Gerung itu bukan secara fisik. Karena apa? Berlian yang dimiliki Rocky Gerung adalah otaknya, wawasannya, cara berpikirnya, intelektualitasnya. Kenapa? Karena berlian yang dimiliki oleh Pak Rocky Gerung itu mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa dan negara dari segi ilmu pengetahuan. Ya kan, Pak Rocky Gerung itu mampu menyumbangkan pikirannya terhadap masyarakat Indonesia, memberikan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia yang buta akan demokrasi, sehingga masyarakat itu bisa mengerti tentang demokrasi itu, baik dan benarnya demokrasi itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Rocky Gerung. Beliau mampu memberikan sumbangsi pemahaman, ilmu pengetahuan, intelektual yang dia miliki. Dia mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketika suatu saat Pak Rocky Gerung ini meninggal misalnya, ya kan, beliau meninggal misalnya, berlian yang ditinggalkan oleh Pak Rocky Gerung adalah pemahamannya, otaknya yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara suatu saat kalau Pak Hotman Paris meninggal,
Ya mungkin berlian yang Anda pakai ratusan miliar itu, jas yang Anda pakai ratusan juta itu, sepatu yang Anda pakai ratusan juta itu, ya itu akan diinvestasikan atau akan dinikmati oleh keluarganya Pak Hotman Paris. Tetapi tidak mungkin berlian itu yang digunain Pak Hotman Paris akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, nggak mungkin. Tetapi berlian yang dimiliki oleh Pak Roky Gerung, yaitu otaknya, cara berpikirnya, bisa dinikmati oleh seluruh generasi muda Indonesia, seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Begitu Pak Hotman Paris. Ya, tentu di antara Pak Hotman Paris dan Roky Gerung tentu punya kelebihan dan kekurangan, karena memang kita sama-sama sebagai manusia, ya kan? Tetapi kalau saya berpandangan secara spesifik, Roky Gerung itu sangat luar biasa. Otaknya adalah merupakan berlian yang mampu memberikan sinarnya terhadap warga negara Indonesia, memberikan pemahaman, nutrisi ilmu pengetahuan terhadap generasi-generasi muda Indonesia. Itu sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi Pak Hotman Paris perlu tahu bahwa ilmu yang Anda dalami sekarang atau profesi yang Anda dalami sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya filsafat. Sehingga di perguruan-perguruan tinggi kita kenal dengan filsafat hukum. Semua itu berawal dari pola pikir, berawal dari cara berpikir. Makanya kenapa saya di awal tadi saya katakan bahwa hukum itu saya ibaratkan seperti bola. Di lapisan luar adalah hukum tertulis, ya kan? Atau disebut dengan hukum positif, sehingga adanya undang-undang, adanya aturan, dan lain sebagainya. Nah, lapisan keduanya itu teori. Lapisan ketiganya asas, dan yang paling dalam adalah filsafat, cara berpikir. Nah, makanya kita sebenarnya kita sebagai manusia itu, Pak Hotman Paris, kita tidak bisa terlepas dari filsafat. Kenapa? Manusia itu diberikan hati sama akal. Runutannya ke bawah yaitu pikiran, kemauan, dan rasa. Itu akan berhubungan dengan filsafat. Yaitu bicara soal ada 4 ruang besar dalam filsafat itu sendiri, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan teleologi. Itu Pak Hotman Paris, kita tidak terlepas dari situ. Karena filsafat adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Kurang lebih seperti itu Pak Hotman Paris, ya. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Pak Roky Gerung itu tidak mengerti hukum. Sebenarnya dia itu lebih paham hukum daripada Pak Hotman Paris. Begitu. Karena hukum itu berawal dari berpikir, berawal dari filsafat. Sehingga kita mampu bisa membuat undang-undang secara tertulis dan tidak tertulis. Begitu Pak Hotman Paris, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.